Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM mendominasi populasi usaha di Indonesia. Sebagai pilar penting ekonomi nasional, pembangunan UMKM harus selalu didukung, dan data besar peranannya. Siapkan diri Anda untuk pendataan lengkap koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah 2023. Halo kawan cerita, jumpa lagi dalam podcast kita kali ini, program Asik Siniar Kenali Perubahan, Pas Kalibah. Kali ini kita kedatangan nih teman saya dulu yang berjuang ya, sama-sama berjuang di Otista 64C ya. Halo Reta, apa kabar? Reta. Lengkapnya Aulia Roza Albareta, bener ya masih itu ya? Belum ganti nama ya Pak? Betul. Oke, selamat datang di Sumatera Utara Reta. Gimana nih kabarnya, sehat? Sehat sih, Delta gimana? Ya alhamdulillah gini, makin apa ya? Makin lebar ya. Oke. Sekarang di direktorat mana? Sekarang masih di Direktorat SIS, IPD. SIS itu apa kepanjangannya, Cak Ella? Sistem Informasi Statistik. SIS Informasi Ya, Statistik. di integrasi pengolahan data. Sekarang handle apa di situ? Sekarang sih kalau rutinan Susenas. Paling sama survei yang KPI, yang survei kecil seperti itu, lalu Sakernas. Tim programmer gitulah ya, nyusun. Iya, ada tim-tim gitu. Gitu ya. Oke. Berarti ini program selalu ada update lah ya setiap semesteran ya itu ya kegiatan. Kalau untuk yang Susenasnya. rutinan, iya Susenas, Sakernas tuh semesteran. Kalau untuk perubahan sih tergantung dari subject matter. Kalau misalnya ada perubahan ya kita sesuaikan dengan apa yang berubah. Jadi kalau kegiatan rutin paling kalau aplikasi entry ya gitu ya istilahnya, aplikasi entry-nya paling perubahan-perubahan yang sifatnya minor kali ya Tak ya. Iya. Oke. Nah ini nih inti pertanyaannya nih. Agenda apa nih ke Sumatera Utara kali ini? Supervisi kali ini untuk pengecekan anomali data ST 2023 menggunakan Query Builder. Khususnya untuk data PPI. Berarti kan kaitannya ini ya ke pengolahan sensus pertanian ya, hasil lapangannya terus diolah ke dalam atau diinput ke media komputer gitu ya. Ini ada hal yang baru apa sih di sistem pengolahan kita kali ini di sensus pertanian, Tak? Kalau untuk ST kali ini kami menyediakan Query Builder tadi ya. Disebutnya itu semacam tools untuk ngecek ada nggak anomali data atau data-data yang outlier. Fungsinya sebagai early warning aja sih buat kita ke depannya supaya pengolahan itu lebih lancar aja, nggak banyak error atau nggak banyak data yang seperti anomali atau outlier gitu. Berarti kaitannya ke konten ya? Ya, lebih ke konten. Jadi sebenarnya kan sudah ada rule validasi ya. Cuma untuk data-data kadang masih masuk range atau sebenarnya sih masih bisa diterima. Cuma kadang tuh nggak wajar gitu aja. Ekstrim gitu ya. Hal-hal yang nggak wajar seperti itu. Berarti nanti kalau ada temuan-temuan kayak gitu dikembalikan ke petugas atau konfirmasi ke subject matter juga kali ya nanti ya? Iya, jadi kalau misalnya ada temuan nanti kan bisa dicek ke dokumen, atau kalau misalnya dokumennya kok udah sama, nah itu bisa ditanyakan ke petugas. Terus kalau misalnya petugasnya udah yakin bener kok isinya seperti itu, kalau misalnya masih belum yakin bisa ground check ke lapangan. Berarti tadi query builder ya? Berarti nanti tuh aksesnya langsung di sistem pengolahan itu ya, dan yang memantau nanti ya supervisor pengolahan itu sendiri ya berarti ya? Betul, jadi Query Builder sendiri kita sediakan versi web dan versi web. Bisa diakses di web entry
langsung mengakses ke web entry. Ada juga yang sudah kita sediakan di aplikasi desktopnya. Jadi bisa akses ke data yang sudah diupload ke web entry atau data yang memang masih ada di lokal database. Fleksibel ya, mau diakses dari mana? Ada disediakan dua, ya. Untuk yang di web itu sudah ada template query-nya, jadi tinggal klik-klik aja kira-kira anomali data yang mana yang ingin dicek. Kemudian kalau untuk yang di desktop itu bisa copy dari query-query yang tadi ada di web. Berarti ini ya benar-benar ini bisa dipantau ya, apa saja konten-konten yang mungkin terjadi kesalahan, mungkin pada saat input atau pada saat lapangannya juga kali ya, di awal sudah bisa diidentifikasi. Jadi nggak harus tabulasi dulu baru kelihatan semua ya. Jadi biasanya kan gitu ya, selesai dulu entry semua baru tabulasi baru kelihatan. Tapi kalau ini pas proses entry sudah bisa dipantau ya, apa aja yang perlu diperhatikan. Jadi kalau misalnya kita sudah bisa menemukan di awal, kan polanya biasanya kelihatan ya, apa sih yang biasanya salah entry atau yang kira-kira kadang kelebihan 0 atau kurang 0 atau gimana. Ini itu kita bisa kuatkan juga di pengawasan EDCO-nya, editing coding-nya. Jadi kita bisa berikan semacam peringatan gitu untuk tim editing coding. Oh, di sini loh biasanya ini ada kesalahan, coba dicek ulang, seperti itu. Ke petugas entry juga bisa dikasih warning juga bahwa biasanya di rincian-rincian ini itu ada kesalahan entry atau kolomnya geser atau apa. Iya sih, menarik sih ininya terobosannya, karena memang dulu kalau pengalaman di sebelumnya memang kita kan selesai ngentry dulu semua nih gitu kan, baru ditabulasi, baru nanti kita mencari dari tabulasi itu baru tahu nih, ketahuan mana yang ekstrim, mana yang nggak mungkin gitu. Baru kita nanti cari satu-satu per istilahnya per record per rumah tangga itu ya, atau per UTP itu baru nanti di sini ada kesalahannya gitu ya. Iya. Ya, berarti cukup ini mengefisiensikan proses validasi konten itu sendiri juga nantinya kan. Iya, harapannya sih bisa meminimalisir nanti dokumen-dokumen yang memang harus ground check ke lapangan. Harapannya sih itu. Jadi sebelum turun lapangan kita sudah bisa cegah terlebih dahulu gitu. Itu kan dari sisi ininya tadi tak ya, hal baru nih dari pengolahan ST-nya. Kira-kira tak mungkin bisa diadopsi juga nih buat teman-teman di daerah. Ada nggak tips-tips khusus gitu ya untuk proses entry-nya mungkin bisa lebih cepat, lebih baik, atau lebih berkualitas gitu? Ada nggak tips-tips? Jadi memang garda terdepan itu kan editing coding. Jadi sebaiknya memang pada saat editing coding itu memang sudah benar-benar dikuatkan untuk menyaring dokumen-dokumen isian-isian yang kemungkinan nanti akan error atau masih kosong, atau entah kodenya, entah nomor urutnya nggak urut atau seperti apa gitu kan. Nah, pada saat entry itu error yang muncul akan lebih sedikit, jadi pengolahannya juga akan lebih lancar. Seperti itu, meskipun pada aplikasi sendiri sudah dijagain juga dengan rule validasi. Tapi akan lebih mudah ketika dari editing coding itu dokumen sudah clean lah, ya. Oke, kawan cerita, itu tadi kita ngobrol-ngobrol santai dengan Mbak Reta nih terkait proses pengolahan di ST 2023 kali ini yang ada hal barunya. Oke, teman cerita, itu dulu pertemuan kita hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share untuk memperluas jaringan kita. See you!